Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang teorema limit pada mata kuliah analisis real. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang limit fungsi. Nah, teorema limit yang akan kita bahas ini akan dipergunakan dalam menentukan limit fungsi. Hasil-hasil yang serupa dengan teorema limit untuk barisan. Nah, yang telah diperhatikan dari beberapa pasal, pada kenyataannya banyak kasus hasil-hasil ini dapat dibuktikan dengan menggunakan teorema. Dan dari pasal, hasil-hasil dalam pasal dapat dibuktikan dengan menggunakan argumen epsilon delta yang sangat serupa untuk hal yang sama. Nah, selanjutnya di sini diberikan sebuah definisi 4.2.1 di mana misalkan diberikan himpunan A subset dari R fungsi f dari R ke R dan si C elemen dari R suatu titik klaster dari A. Kita mengatakan bahwa F terbatas pada suatu lingkungan dari C jika terdapat lingkungan delta dari C, V delta C, dan suatu konstanta di mana M-nya ini lebih besar dari 0 atau M-nya itu bersifat positif. Sedemikian sehingga kita mempunyai mutlak Fx itu kurang dari atau sama dengan M untuk semua X elemen dari A irisan V delta C. Nah, setelah kita mengetahui tentang definisinya, selanjutnya di sini ada teorema 4.2.2. Jika diberikan himpunan A subset himpunan R dan fungsi f dari A ke R mempunyai suatu limit pada C di mana C ini merupakan elemen dari R, maka F terbatas pada suatu lingkungan dari C. Dari teorema tersebut kita akan buktikan, nah, jika si L-nya ini sama dengan limit Fx di mana X-nya itu mendekati ke C, maka oleh teorema 4.1.6 dengan si epsilon itu sama dengan 1, terdapat delta positif atau deltanya itu lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga jika si deltanya itu lebih dari 0, maka mutlak Fx min L kurang dari 1. Nah, dari pernyataan ini sesuai dengan teorema Archibald 2.3.4a diperoleh mutlak Fx dikurangi mutlak L kurang dari atau sama dengan mutlak Fx min L kurang dari 1. Oleh karena itu, jika X-nya itu elemen dari A irisan V delta C di mana X-nya ini tidak sama dengan C, maka mutlak Fx kurang dari atau sama dengan L plus 1. Nah, jika si C-nya ini bukan merupakan elemen dari himpunan A, kita bisa ambil M sama dengan mutlak L plus 1. Sedangkan jika di mana si C-nya ini merupakan himpunan dari A, kita ambil M-nya itu sama dengan supremum himpunan mutlak FC dan mutlak L plus 1. Ini berarti bahwa jika si C-nya ini merupakan elemen dari himpunan A irisan V delta C, maka mutlak Fx kurang dari atau sama dengan M. Ini menunjukkan bahwa si F-nya ini terbatas pada V delta C suatu lingkungan delta dari C. Nah, selanjutnya yaitu ada definisi 4.2.3. Misalkan ada himpunan A subset dari himpunan R dan misalkan pula si F dan G ini merupakan fungsi-fungsi yang terdefinisi pada himpunan A ke himpunan R, maka kita dapat definisikan dengan penjumlahan yaitu F plus G selisih F min G dan hasil kali F dikali G pada himpunan A ke R sebagai fungsi-fungsi yang diberikan diperoleh fungsi yang pertama yaitu
fungsi penjumlahan di mana f plus g dikali x. Nah, itu sama artinya kita bisa faktorkan menjadi fx plus gx. Selanjutnya, yang berbentuk selisih yaitu f min g dikali x sama dengan fx min gx. Begitupun dengan hasil kali fg dikali x sama dengan fx dikali gx, di mana untuk semua x-nya ini elemen dari himpunan A. Selanjutnya, jika si B ini merupakan elemen dari himpunan R, kita definisikan kelipatan BF sebagai fungsi yang diberikan oleh BF dikali X sama dengan BFX. Untuk semua X-nya itu elemen dari himpunan A. Nah, akhirnya jika si HX-nya ini tidak sama dengan 0, untuk si X-nya itu elemen dari himpunan A, kita definisikan hasil bagi F dibagi H adalah fungsi yang didefinisikan sebagai, terlihat bentuknya pada layar, yaitu F per H dikali X sama dengan, kita bisa faktorkan menjadi Fx per Hx. Untuk semua X itu elemen dari himpunan R. Setelah kita memahami tentang definisinya, di sini ada teorema 4.2.4 di mana bunyinya yaitu misalkan himpunan A subset himpunan R, F dan G merupakan fungsi-fungsi pada himpunan A ke himpunan R, dan si C ini merupakan elemen dari himpunan R titik klaster dari A. Selanjutnya, misalkan si B-nya ini elemen dari R. Yang pertama, yang A, jika limit F di mana X-nya ini mendekati C sama dengan L, dan limit G, X mendekati ke C sama dengan M, maka limit F plus G di mana X-nya itu mendekati ke C sama dengan L plus M. Kemudian pada selisih, yaitu limit F min G di mana si X-nya itu mendekati ke C, bentuknya sama dengan L min M. Limit F dikali G di mana si X-nya ini mendekati C sama dengan L dikali M. Adapun jika limit BF X-nya itu mendekati ke C sama dengan BL. Selanjutnya yang B. Jika fungsi H dari A ke R di mana Hx-nya ini tidak sama dengan 0 untuk semua X elemen dari himpunan A, dan jika limit H di mana si X-nya ini mendekati ke C sama dengan H tidak sama dengan 0, maka limit F per H di mana si X-nya ini mendekati ke C sama dengan L per H. Adapun bukti, teorema ini dapat dibuktikan dengan menggunakan teorema 3.2.3 dan teorema 4.1.8. Sebagai contoh, misalkan Xn sembarang barisan dalam himpunan A sedemikian sehingga Xn ini tidak sama dengan C untuk semua N elemen dari M, dan C sama dengan limit Xn. Nah, berdasarkan teorema 4.1.8 bahwa limit F dikali Xn itu sama dengan L, dan limit G dikali Xn sama dengan M. Di pihak lain, definisi 4.2.3 mengakibatkan F kali G dikali Xn itu sama dengan Fxn dikali Gxn untuk semua N elemen dari N besar. Nah, oleh karena itu, suatu aplikasi dari teorema 3.2.3 menghasilkan bahwasannya limit F dikali G dikali Xn itu sama dengan limit Fxn dikali Gxn. Nah, dari bentuk ini, seperti halnya kita menyelesaikan pada bentuk limit biasanya, kita faktorkan sehingga diperoleh limit Fxn dikali limit Gxn. Nah,
Sesuai yang telah dibuktikan pada teorema 4.1.8 bahwasannya limit fxn itu sama dengan L dan limit gxn itu sama dengan M, sehingga diperoleh limit f dikali gxn itu sama dengan L dikali M. Selanjutnya ini ada contoh-contoh dari penerapan beberapa teorema tadi, yaitu pada contoh-contoh 4.2.5. Nah, contoh yang pertama, beberapa limit yang diperlihatkan dalam pasal 4.1 dapat dibuktikan dengan menggunakan teorema 4.2.4. Karena limit x ketika si x-nya itu mendekati ke C sama dengan C, maka limit x kuadrat x mendekati ke C itu sama dengan x kuadrat. Dan jika si C-nya ini positif atau si C-nya ini lebih dari 0, maka limit 1 per X ketika si X-nya menuju ke C itu sama dengan 1 per C. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu limit X kuadrat plus 1 dikali X pangkat 3 min 4, di mana si X-nya ini menuju ke 2 sama dengan 20. Berdasarkan teorema tadi yaitu 4.2.4, kita akan peroleh bahwasannya, kita lihat pada soal itu bentuknya limit fg dikali xn ketika si x itu mendekati ke C sama dengan C. Kita bisa menyelesaikannya yaitu limit x kuadrat plus 1 dikali x pangkat 3 min 4 ketika si x-nya itu mendekati ke 2 sama halnya kita faktorkan sehingga memiliki fungsi tersebut memiliki limitnya masing-masing, sehingga diperoleh limit x pangkat 2 plus 1 ketika x-nya itu menuju ke 2 dikali limit x pangkat 3 min 4 ketika x-nya itu mendekati 2. Sesuai dengan teorema 4.2.4 di mana si limit fxn itu adalah L dan limit gxn itu adalah M, sehingga diperoleh dari soal ini kita substitusikan nilai x-nya itu kan kedua pada limit yang pertama yaitu x pangkat 2 plus 1, kita substitusikan saja, kita menggunakan sistem substitusi, sehingga diperoleh 2 kuadrat ditambah 1 sama dengan 5, dan limit 8 dikurangi 4 itu kan 4, jadi sama dengan 5 dikali 4 adalah 20, sehingga sisi kiri dan sisi kanan memiliki nilai yang sama yaitu 20. Selanjutnya yaitu ada teorema Apit, teorema 4.2.7. Misalkan himpunan A subset dari himpunan R, di mana fungsi f, g, h ini dari A ke R, dan C ini merupakan elemen dari himpunan R, suatu titik cluster dari himpunan A. Jika fungsi fx kurang dari sama dengan gx kurang dari atau sama dengan x untuk semua x itu elemen dari A, dan si x itu tidak sama dengan C. Dan jika limit f di mana x-nya ini mendekati ke C sama dengan L itu sama dengan limit h ketika si x itu menuju ke C, maka diperoleh limit g x mendekati ke C sama dengan L. Adapun contoh-contohnya yaitu berdasarkan contoh 4.2.8. Contoh yang pertama, di sini ada contoh limit x pangkat 3/2 ketika si x-nya itu mendekati C sama dengan 0 dan si x-nya itu positif. Misalkan si fx sama dengan limit x pangkat 3/2 ketika si x-nya itu mendekati ke C, untuk si x-nya itu bilangan positif, karena ketaksamaan maka diperoleh x kurang dari x pangkat 1/2 kurang dari atau sama dengan 1 berlaku untuk 0 kurang dari x dan x kurang dari atau sama dengan 1. Maka berarti bahwa x kuadrat kurang dari fx sama dengan x pangkat 3/2
kurang dari atau sama dengan X untuk si 0 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 1. Karena limit X kuadrat ketika si X-nya ini mendekati 0 sama dengan 0 dan limit X ketika X-nya itu mendekati 0 sama dengan 0, maka terbukti dengan teorema Apit. Nah, contoh yang kedua yaitu ada limit sin X ketika si X-nya itu mendekati 0 sama dengan 0. Kita akan buktikan bahwasannya sisi kiri dan sisi kanan ini memiliki nilai yang sama. Dapat dibuktikan dengan menggunakan pendekatan Dirac-Taylor. Akan dibahas pada lanjutan dari tulisan ini bahwa si min X kurang dari atau sama dengan sin X kurang dari atau sama dengan X untuk semua si X ini lebih besar atau sama dengan 0. Nah, karena limit plus min X itu X mendekati ke 0 sama dengan 0, maka menurut teorema Apit yang telah dijelaskan tadi bahwasanya terbukti limit sin X ketika X itu menuju 0 adalah sama dengan 0. Selanjutnya ada teorema 4.2.9. Misalkan himpunan A subset dari himpunan R fungsi f dari A ke R dan si C-nya ini elemen dari himpunan R suatu titik klaster dari A jika limit f X mendekati ke C itu lebih besar dari 0 atau limit f ketika X-nya itu mendekati C kurang dari 0, maka terdapat suatu lingkungan dari C V delta C sedemikian sehingga fx ini positif atau fx ini lebih besar dari 0 atau si fx ini negatif atau fx kurang dari 0. Untuk semua X elemen dari himpunan A irisan pi delta C ketika si X-nya itu tidak sama dengan C. Buktinya, misalkan limit sama dengan misalkan L sama dengan limit F X mendekati C dan kita anggaplah si L ini positif. Kita ambil epsilon sama dengan 1/L lebih besar dari 0 dalam teorema 4.1.6b dan diperoleh suatu bilangan delta lebih dari 0 sedemikian sehingga jika si deltanya itu lebih dari 0 dan si X-nya itu elemen dari himpunan A, maka mutlak fx min L kurang dari 1/2L. Oleh karena itu, berarti bahwa jika si X-nya ini elemen dari himpunan A irisan pi delta C dan si X-nya ini tidak sama dengan C, maka fx lebih besar dari 1/2L dan lebih besar dari 0. Jika L kurang dari 0, dapat digunakan argumen yang serupa. Jadi pembuktiannya juga bisa dilakukan dengan hal yang serupa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.